Oke, kita lanjutkan video kita kali ini dengan bagian yang ketiga. Ini lebih banyak contoh perhitungan bagaimana kita menggunakan teorema Stokes. Ya. Jadi tadi teorema Stokes itu mengkaitkan antara integral garis dengan integral permukaan. Nah, jadi penggunanya bisa saja ketika kita menghitung integral garisnya susah, sebagai integral garis, kita bisa hitung sebagai integral permukaan. Atau sebaliknya, kita diminta untuk menghitung integral permukaan, tapi karena satu dan lain hal, ternyata sulit, kita bisa convert menjadi persoalan integral garis. Oke, untuk contoh yang pertama, kita punya selang yang kita sudah tampilkan di bagian kedua video kita tadi. Ya. Ini adalah permukaan S yang kita miliki. Kemudian kita ingin menghitung integral permukaan dari curl F atas permukaan ini, di mana F-nya adalah medan vektor Z 2xy, X tambah Y. Ya. Nah, meskipun ini yang dimintanya adalah integral permukaan, tapi kita tidak hitung dia sebagai integral permukaan. Kenapa? Karena sangat sulit untuk memparametrisasi objek permukaan yang kompleks seperti ini. Ya. Jadi alih-alih kita hitung sebagai integral permukaan, dengan teorema Stokes kita akan hitung dia sebagai integral garis. Tadi kita sudah berhasil mengidentifikasi bahwa si boundary dari permukaan ini adalah kurva C yang ini. Ya. Kalau kita gambarkan si C-nya pada pada sumbu koordinat Z dan X, maka gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,1 dengan jari-jari 1. Ya. Berarti lingkaran apa? Lingkaran X kuadrat, X min 0 kuadrat ditambah Z min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita akan parametrisasi si lingkaran ini. Caranya gimana? Ya, pilihannya kita gantikan si Z min 1-nya sebagai cos atau sin, sisanya adalah satunya lagi. Jadi kalau ini Z min 1 adalah cos, X-nya jadi sin. Z1 adalah sin, X-nya adalah cos. Kenapa? Karena kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, tapi harus kita pastikan. Oh, sebentar. Jadi ketika saya ulang lagi, kita harus ambil dulu orientasi dari permukaan S. Kita pilih orientasinya misalkan seperti tadi, keluar dari si pipa ini. Ya. Nah, sehingga orientasi positif dari kurva C ini yang mana? Kalau kita berada di sini, kita harus muter ke arah mana supaya si selangnya berada di sebelah kiri. Kita harus muternya ke sana, ya. Searah jarum jam dalam kasus ini. Kita harus muter ke arah sini supaya si selangnya berada di sebelah kirinya kita. Oke. Jadi kita harus pilih parametrisasi yang memperhitungkan arah gerak ini. Nah, ini kita nyoba dulu parametrisasinya seperti ini. 1 tambah cos T untuk Z-nya dan X-nya sama dengan sin T. Kita coba masukkan ketika T-nya 0, kita berada di titik 2,0 di sini. Ya. Kemudian ketika T-nya pi per 2, kita berada di titik yang X-nya 1, Z-nya 1. Jadi di sini. Jadi ini sudah tepat, ya. Arah geraknya dari titik yang pertama ke titik yang kedua. Jadi dia mengikuti arah gerak jarum jam sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Berarti inilah parametrisasi dari si kurva C. Ya, ini harusnya dimasukkan juga Y-nya sama dengan 0. Karena ini adalah lingkaran di ruang. Ya. Kurva di ruang. Oke. Nah, sekarang berarti si integral permukaan dari curl F yang ingin kita hitung itu, menurut teorema Stokes, bisa kita hitung sebagai integral garis atas kurva C dari F dr. Ya. F-nya diberikan seperti ini, kemudian didotkan dengan dr. dr-nya adalah dx, dy, dz. Jadi ketika didotkan kita punya seperti ini. Kemudian
Z dan X-nya bisa kita gantikan dengan X, Y, Z yang kita punya di sini. Jadi semua yang mengandung Y akan 0. Ya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Z dx. 1 tambah cos T dx cos T dt. Dx-nya adalah X aksen T dt. Cos T dt. Kemudian yang ini tadi jadi 0. Yang ini, yang bagian Y-nya hilang juga, X-nya sin T, kemudian dz, ini kita turunkan terhadap T, jadi min sin T dt. Ya. Kita sederhanakan, maka ini kalau kita hitung, nilainya jadi 0. Ya. Jadi, si curl F-nya sama dengan 0. Menarik, ini bisa ada soal menarik lain dari sini. Ya. Mungkin untuk kuis aja. Oke, berikutnya kalau tadi adalah kita diminta menghitung integral permukaan dengan menggunakan integral garis karena permukaannya terlalu rumit, bisa juga kita diminta menghitung integral garis, tapi kita hitung sebagai integral permukaan. Ya. Oke, contoh berikutnya adalah misalkan kita punya kurva C, ini C. Si kurva ini berasal dari hasil perpotongan dari silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya, bayangkan ini kita punya silinder yang jari-jarinya 1. Dipotong dengan bidang Y tambah Z sama dengan 2. Oke, secara ilustrasi kita dapatkan seperti ini. Ya, ini adalah si C-nya itu berupa kurvanya aja ya, tanpa ada titik di dalamnya. Dia cuma berupa kurva si C-nya. Nah, kita diminta untuk menghitung integral garis dari medan vektor F. Medan vektornya diberikan seperti ini atas kurva C. Ya. Nah, sekarang untuk menggunakan teorema Stokes, kita harus meninjau sebuah permukaan yang boundary-nya adalah C. Ya, bisa macam-macam permukaannya, tapi kita pilih permukaan yang mudah diparametrisasi. Yang mana permukaan yang kita pilih? Ya, kita pilih ini aja. Permukaannya persis bagian dalam dari si daerah yang dilingkupi oleh C itu. Jadi, si permukaannya adalah daerah yang saya arsir dengan warna hijau ini. Ini adalah si S, si permukaannya. Ya. Oke, nah sekarang kalau S-nya dipilih seperti itu, berarti si C-nya betul, dia merupakan dia merupakan boundary dari permukaan S. Nah, sebelumnya tadi ketika diminta menghitung integral garis atas C, ini sudah harus ada diberikan orientasinya ya. Orientasinya katakanlah orientasi C sudah diberikan arahnya sini. Oke. Maka kalau C-nya duluan, berarti si orientasi permukaannya yang ngikut ya. Orientasi permukaannya harus sedemikian sehingga kalau kita jalan menyusuri C, si permukaannya ada di sebelah kiri. Jadi ini harus ke atas, si orientasi dari permukaan S-nya. Oke, untuk menghitung ini lewat integral permukaan, ini kita akan menghitung integral permukaan dari curl F. Jadi kita hitung curl F-nya dulu. Ya. Oke, kalau kita sederhanakan, jadi komponennya 0, 0, 1 tambah 2Y. Kemudian si S-nya bisa kita parametrisasi sebagai apa? Jadi kita gunakan parameter X, Y. Karena kan yang atasnya ini dia merupakan fungsi dalam X dan Y. Karena dia berasal dari bidang Y tambah Z sama dengan 2. Atau ini bisa ditulis juga sebagai Z sama dengan 2 min Y. Ya. Jadi titik-titik pada S ini adalah himpunan X, Y, Z dengan Z-nya sama dengan 2 min Y. Dan X-nya berada pada daerah hasil proyeksi S tersebut ke bidang XY. Jadi ini si D-nya ini akan memberikan batas parameter untuk XY. Tapi kita nggak akan spesifikasikan dulu di sini. Karena nanti kita akan ubah ke koordinat polar. Ya. Jadi kalau kita hitung turunan parsial R terhadap X dan turunan parsial R terhadap Y, kemudian di cross produkkan, hasilnya adalah K plus C. Kalau kita cek
K plus J itu dia K plus J-nya itu untuk semua titik X ya. Jadi kalau kita berada di titik sini, arah K plus J itu kurang lebih ke sini. Ya, ini normalnya. Oke, nah, apakah betul yang ini? Betul ya, karena dengan normal ini, maka si C-nya menjadi orientasi yang positif ya. Jadi sudah betul urutannya Rx cross Ry, bukan Ry cross Rx. Kita masukkan ke formula. Ini curl-nya, ini adalah normal permukaan. Disederhanakan jadi 1 tambah 2Y. Dan ini X dan Y-nya haruslah X dan Y yang berasal dari daerah D ini. Nah, sekarang daerah D-nya kita nyatakan dalam koordinat polar. Ini adalah titik-titik dalam koordinat polar yang R-nya di antara 0 dan 1, θ-nya di antara 0 dan 2pi. Y-nya kita ganti dengan R sin θ. Ya. Kita hitung integralnya, kita sederhanakan, maka kita dapatkan hasilnya pi. Jadi, dari soal yang terakhir ini kita mempelajari, kita juga bisa menghitung integral garis lewat integral permukaan, bergantung yang mana yang lebih mudah.